Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat pada abad ke-5 adalah bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Setelah runtuhnya kerajaan itu, kekuasaan dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda, beribu kota di Pakuan Pajajaran yang sekarang adalah Kota Bogor. Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cirebon yang akhirnya menjadi kota Cirebon terlepas dari Kerajaan Sunda akibat pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Demikian juga Pelabuhan Banten akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Cirebon dan tumbuh menjadi Kesultanan Banten. Untuk menghadapi ancaman ini, Raja Sunda saat itu, Sri Baduga Maharaja, meminta putranya Surawisesa membuat perjanjian pertahanan dengan Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama yaitu Sunda Kelapa kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Ketika Surawisesa menjadi Raja Sunda, dibuatlah Perjanjian Pertahanan Keamanan Sunda-Portugis pada tahun 1512 yang ditandatangani dengan prasasti Perjanjian Sunda-Portugal. Sebagai imbalannya, Portugis diberikan akses untuk perdagangan di Sunda Kelapa serta diizinkan membangun benteng dan gudang di sana. Guna merealisasikan perjanjian itu, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut Padro di tepi Ciliwung. Tapi ternyata pelaksanaan perjanjian itu tidak dapat terwujud, karena pada tahun 1527, pasukan aliansi Cirebon Demak di bawah pimpinan Fathahillah menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa. Sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Dari tahun 1567 sampai 1579, Kerajaan Sunda di bawah pimpinan Raja Mulya alias Prabu Surya Kencana mengalami kemunduran besar di bawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah itu, Kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan ibu kotanya yaitu Pakuan Pajajaran dan jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Kemudian di zaman Kesultanan Banten, wilayah Priangan atau Jawa Barat bagian Tenggara jatuh ke tangan Kesultanan Mataram. Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925, ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya berlaku sebutan Sundalanden atau Pasundan sebagai istilah geografi untuk bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni penduduk berbahasa Sunda. Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian, pada 27 Desember 1949, Jawa Barat menjadi negara Pasundan, yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia, BFO, dan Belanda. Kesepakatan ini juga disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia sebagai perwakilan PBB. Hingga akhirnya pada tahun 1950, Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Jawa Barat. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.